Terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing pemirsa. Tadi kita mengulas untuk net foreign sale dari asing yang memang sudah tercatat baik hari ini maupun selama sepekan. Tapi kalau Anda mencermati data net foreign dari asing selama 1 bulan, ini masih net buy pemirsa ya, masih hijau 331,9 miliar rupiah di regular market. Kemudian kalau garis lebih panjang lagi year to date-nya masih 4,32 triliun rupiah selama dari Januari sampai dengan saat ini untuk kategori regular market. Itu yang digarisbawahi oleh Mas Akil tadi. Mas Akil ini adalah research analis MNC Sekuritas dan kami masih menantikan pertanyaan dari Anda melalui WhatsApp maupun juga telepon interaktif. Mas Akil, kita lihat dulu ya. Dengan kondisi saat ini, apa sih saham-saham yang Anda rekomendasikan? Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, grafisnya pemirsa. Ada 4 seperti biasa, yaitu BRIS. Kali ini direkomendasikan buy on weakness dengan support di 2100 sampai dengan 2010. Kemudian resisten di 2480. AGRO spekulatif buy dengan support 1625. Resisten 2160 sampai 2300. Telkom juga direkomendasikan buy on weakness dengan support 3040, resisten 3260 sampai 3300. Dan yang terakhir ada BRPT, support 805 sampai 825, resisten 895 sampai 955. Bisa Anda capture pemirsa ya, Anda potret di layar Anda. Ini adalah rekomendasi pilihan dari Mas Akil. Kira-kira kenapa saham-saham ini yang direkomendasikan? Langsung saja Mas Akil, BRIS. Ya, untuk di BRIS sendiri memang secara teknikalnya masih cukup menarik ya untuk bagaimana melanjutkan pola uptrend, terlebih juga dari pergerakan BRIS juga masih ada level resisten kuatnya di 2480 yang memang penguatan dari BRIS sendiri juga didorong oleh volume yang cukup besar. Kita lihat dari BRIS juga menjadi top value ya di pada hari ini. Kita lihat juga secara indikator RSI dan juga stokastik masih peluang penguatan dari BRIS, dan kita lihat memang setelah nanti tembus ke 2480 ada peluang kemudian untuk di resistennya di 2740. Namun kami melihat dengan penguatan hari ini yang sudah begitu signifikan, nanti bila ada terjadi koreksi dari BRIS sendiri bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya di kisarannya 2150 sampai 2230. Untuk nantinya kita bisa menanti bagaimana pola uptrend yang masih berlanjut dari BRIS hingga ke 2480. Baik, AGRO Anda rekomendasikan spekulatif buy. Kalau ada yang pasti kenapa AGRO harus spekulatif? Oke, untuk di AGRO sendiri, kenapa untuk bagaimana spekulatif, kita lihat sudah bagaimana pergerakannya all time high ya. Di AGRO sudah ke 1945, bahkan sempat tadi ke 1990. Namun yang bisa dicermati memang rawan memang untuk terjadi profit taking karena sudah ada di daerah overbought pergerakan dari AGRO. Kami memang melihat dari spekulasi buy di sini, dari AGRO bila nanti masih cukup kuat berada di daerah level 16, di atas level 1625 ya, maka pergerakan dari AGRO sendiri kami perkirakan masih berpeluang untuk mencapai di level 2000 bahkan ke 2160. Baik, itu dia untuk AGRO. Telkom beli di harga bawah, buy on weakness di 31 sampai 3150. Ya, untuk Telkom sendiri memang di hari ini ya kita lihat bahwa untuk volume jualnya juga masih cukup lumayan walaupun sudah mulai menipis dibanding hari sebelumnya. Kita lihat dari si Telkom koreksinya juga sudah mulai menipis, pun juga sudah mendekati daerah support. Artinya memang bila nanti daerah supportnya tidak tertembus, itu ada di 3040, maka dari Telkom sendiri berpeluang untuk berbalik menguat ya. Lihat untuk di level resist Telkomnya ada di 3260 sampai di level 3300. Jadi kita bisa bagaimana level entry-nya ya di 3100 sampai di 3150 untuk di Telkom. Melihat penutupan di 3150 besok bisa langsung melakukan pembelian dengan harapan bisa ke 32 sampai 33 ya. Betul. Cut loss hanya jika turun Telkom ke posisi berapa Pak? 3040-an? 3040. Kita bisa lakukan stop loss bisa bila tembus ke bawah 3040. BRPT apa rekomendasinya nih Pak? Apakah buy atau buy on weakness juga?
Ya, untuk di BRPT kita bisa buy on weekend ya, karena memang pergerakan dari BRPT sendiri terlihat sedang adanya konsolidasi ya, di mana memang pergerakannya masih bertahan di level support 825 sampai di level 805. Level stop loss-nya di 805, bila masih cukup kuat memang ada di atas level 805, kami perkirakan ada peluang untuk terjadi penguatan di BRPT hingga nanti bisa dicermati di level 955 ya, level resist terdekat ataupun juga resist kuatnya dari BRPT. Oke, buy BRPT. Buy on weakness. Buy on weakness, itu dia saham-saham pilihan dari Mas Akil, pemirsa saya, yang bisa menjadi panduan Anda dalam berinvestasi di saham, tapi keputusan investasi tentunya kami kembalikan kepada Anda. Kita akan langsung saja membahas pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Mungkin pemirsa di rumah, ini adalah pertanyaan dari Anda atau Anda punya portofolio yang sama. Yang pertama ada Pak Gede dari Bali, selamat sore, menanyakan analisa saham Unik atau UNIQ. Ini adalah saham baru ya yang melantai di 2021 dengan kenaikan cukup signifikan kemarin. Masih boleh entry, Mas Akil? Untuk Unik sendiri memang kemarin didukung oleh volume beli yang cukup besar ya, namun kami melihatnya di Unik sendiri ini sudah profit taking ya, bahkan kita lihat secara indikatornya sudah bagaimana akan bergerak untuk ke pola dead cross-nya ya dari RSI dan juga stochastic. Namun yang cukup menarik bisa dicermati ya level support dari Unik bila nanti tertembus ataupun juga ke bawah level 100, maka dari Unik sendiri posisinya akan menuju ke daerah 86 sampai ke level 84 ya dari Unik. Namun bila nanti pergerakan dari Unik dijaga saja level supportnya di 100, bila tidak tertembus maka sebenarnya dari Unik akan membentuk dari pola uptrendnya ya. Untuk terdekatnya menguji di level resist, perhatikan level high hari ini itu di level 132 sampai di level 145 ada level resist berikutnya. Oke, 132 tercapai, sebaiknya boleh lakukan buy if break. Betul. Tapi kalau turun di bawah 80-an, seperti support yang Anda sampaikan tadi, ya udah tinggalkan dulu emiten Unik ya. Betul. Oke, itu dia rekomendasi untuk Pak Gede dari Bali. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tampaknya ini dari Lisa di Medan. Selamat sore Ibu Lisa, menanyakan support dan resisten Tebik. Saya punya di 3.300, Mas Akil, kira-kira proyeksinya bagaimana untuk Tebik? Oke, 3.300 ya untuk Tebik. Memang menarik pergerakan dari Tebik hari ini. Bagaimana penguatannya juga didorong oleh volume beli yang cukup signifikan ya. Dan kita lihat secara indikator masih ada peluang untuk terjadi kenaikan. Terlebih tadi sempat ya menembus ke atas level resistennya itu ada di level 3370. Itu artinya memang nanti dari Tebik kami perkirakan masih ada peluang untuk terjadi penguatan bila Ibu Lisa mempunyai di level 3.300, kita bisa cermati ya apakah nanti pergerakan dari Tebik mampu tembus ke 3430-nya atau di resisten di level high hari ini. Namun bila tidak, kita bisa coba profit taking terlebih dahulu jika 3430 tidak tertembus. Oke. Level supportnya itu di 3100 sampai di level 2980. 300 sampai 2980 itu adalah level yang harus Anda cermati dan juga peluang kenaikan di 3.450 ya. Mas Akil? 3430. Oke. 3430. Kalau tidak bisa break di 34-an itu sebaiknya di cut loss. Profit taking, kan tadi punya di 3.300 ya? Iya, sekarang masih di 3210. Ya, makanya kalau nanti mampu ke 3430 ataupun juga tidak mampu Kalau break tidak ya, mampu. itu bisa kita, ya kalau tidak mampu kita bisa coba tunggu level supportnya itu ada di 3.100 sampai di 2980. Sementara yang tiga-tiganya di hold aja. Iya, untuk di 33 bila tidak tembus ke 31, kita bisa hold terlebih dahulu ya, karena kita lihat memang volumenya juga masih cukup menarik untuk di Tebik. Itu dia jawaban untuk Ibu Lisa dari Medan. Kita ke penelpon pertama, selamat sore. Selamat sore Pak Akil, salam sehat dari Giantoro, Bandung. Silakan Pak Giantoro. Ya, Mas Akil tolong analisa untuk saham BKSW sama Baca. Oke. Satu lagi friend Pak Akil untuk 2 minggu ke depan support resistennya berapa? Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Giantoro dari Bandung. Saya yang belum disampaikan tadi ya oleh Pak Giantoro, BKSW punya di posisi berapa?
Gimana peluangnya nih? Langsung saja mungkin Mas Akil. BKSW sendiri memang kita lihat bagaimana trennya masih bergerak untuk sideways ya. Resistennya itu ada di level 238. BKSW tampaknya. Iya, BKSW ya. BKSW ya. Bang TNB. BKSW ini kita tunggu dulu ya. Posisinya saat ini di 187. Bank QNB Indonesia. Iya, betul. Bang QNB. Kita lihat untuk di level resistnya ada di 238 di level sideways-nya. Untuk supportnya itu ada di level 136 ya untuk BKSW. Karena kita melihat dari pergerakan hari ini BKSW sendiri memang volumenya sudah mulai mengecil ya, di mana peluang untuk terjadinya nanti koreksi cukup terbuka apabila dari si BKSW tidak tembus ke atas level 208 untuk resist terdekatnya. Itu artinya memang kita lihat bisa berpeluang ke level support di 167 sampai ke level 156. Baik. Jadi BKSW ini kan kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ini sangat fantastis, dan dari minggu lalu sampai minggu sekarang beberapa kali merajai top gainers. Jadi harus dilihat dari segi volume ya Pak. Memang menggiurkan ketika sebuah emiten masuk dalam top gainers dengan kenaikan per hari yang sangat signifikan. Satu minggu terakhir naik 5,65% untuk BKSW. Harus dilihat dari sisi volume ya. Kalau volumenya menipis dibandingkan dengan hari sebelumnya, itu tanda-tanda mungkin akan terjadi net sell. Iya, kita lihat memang kalau volumenya sudah mulai menipis ya kita bisa jaga-jaga ya, karena memang terlihat bahwa daya beli dari investor di dalam emiten tersebut sudah mulai bagaimana melihat akan ada profit taking seperti itu. Oke, support 136. Iya, 136 untuk dijadikan level support sideways ya, namun untuk terdekatnya itu ada di level 156. Oke, 156 yang terdekat, kemudian resisten terdekat di 208. Betul, 208. Oke, kita ke baca juga tadi ditanyakan oleh Pak Giantoro dari Bandung. Oke, untuk baca memang kondisinya di perdagangan hari ini tidak begitu baik ya. Bagaimana volume jualnya besar sekali dan juga secara candle-nya membentuk dari inverted hammer dari si baca. Perhatikan untuk level koreksinya kami perkirakan memang akan berada di level 386. Sampai nanti menuju ke level 374 untuk level koreksi dari baca. Namun ada peluang memang untuk terjadi upside karena kita lihat dari pergerakan baca sudah berada di daerah oversold ya, ataupun juga sudah jenuh jual. Untuk nantinya bila nanti terkoreksi kita tunggu saja, apabila tidak tembus ke 374 nanti ada peluang untuk terjadi upside ataupun juga penguatan ke 348 hingga nanti di level resist terdekatnya 450 dari baca. Oke, akan turun dulu ya sebelum kembali mengalami penguatan proyeksinya untuk baca setelah break di 400 hari ini ya. Baik, singkat saja bagaimana untuk friend? Oke, untuk friend kita bisa lihat hari ini memang sebenarnya tertahan ya di level supportnya itu di 117 atau di level low kemarin. Pun juga hari ini terjadi volume jual. Kami melihat ada peluang dari friend untuk terjadi koreksi ya. Perhatikan di level 114 supportnya hingga di level 105 untuk kami perkirakan rentan koreksi dari friend, dan resistnya dari friend perhatikan di 131 sampai di level 137 untuk friend. Oke, proyeksinya akan terkoreksi dulu ya di 114 sebagai support sampai dengan 105. Jadi hindari dulu tampaknya untuk friend karena hari ini pun juga turun 4% lebih ya Pak ya? Betul. Baik, itu dia jawaban untuk pertanyaan Pak Giantoro dari Bandung, dan pertanyaan Anda lainnya pemirsa kami ulas usai pariwara berikut.